Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Sana TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga juga selalu semangat dalam menjalankan aktivitas untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam kenal dengan saya Inayah Maulida dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Pak Ustadz Ahmad Fauzi SPD yang akan berbincang-bincang bersama kita tentang puasa melatih kesabaran di acara kita Al-Bibina Al-Hasanah Bincang-Bincang Bermakna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baiklah sahabat Al-Hasanah TV, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang pada narasumber kita, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga Allah memberi rahmat dan hidayahnya kepada yang membacakan ayat suci Al-Quran dan juga dengan kita yang mendengarkan dengan kehusyuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Al-Hasanah TV, alhamdulillah sekarang ini program baru Al-Hasanah TV sudah memasuki episode yang ketiga pada bulan Ramadan ini. Semoga saja acara ini dapat memberikan banyak tuntunan bagi para pemirsa, khususnya pemirsa Al-Hasanah TV dan juga bagi umat Islam pada umumnya. Baiklah Pak Ustadz, kita langsung saja pada tema kali ini yaitu puasa melatih kesabaran. Menurut Pak Ustadz, apa sih sebenarnya arti sabar itu? Misalkan apakah kita saat dihina orang atau saat disakiti orang? Bagaimanakah arti sabar itu menurut Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh pemirsa Al-Hasanah TV dan yang saya hormati pula kepada presenter pada episode kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, atas pertanyaan yang tadi sudah diutarakan oleh presenter kita, apa sih makna sabar? Sabar itu memiliki makna yaitu menahan diri. Apa yang ditahan dari diri kita? Diri kita itu kadang suka emosi, memiliki amarah yang tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol, makanya diri kita itu harus sering-sering menahan sabar. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan bahwasannya
Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Makanya kita hidup di dunia ini harus sekali banyak-banyak dengan bersabar. Ketika kita dihina, kita dicaci maki, kita disakiti oleh orang lain, maka itulah ladang pahala buat kita. Kenapa? Ketika kita diuji, kita dihina sama orang, itu akan menggugurkan dosa-dosa yang kita punya dan akan menambah pahala yang kita akan dapatkan. Selanjutnya nih Pak Ustadz, sebenarnya sabar itu ada batasnya atau tidak ya Pak Ustadz? Seperti yang kita sering lihat di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalkan sabar juga ada batasnya. Nah, itu apakah dibenarkan di dalam Islam atau tidak ya Pak Ustadz? Nah, Mohon penjelasannya Pak baik. Ustadz. Sebetulnya sabar itu tidak ada batasannya. Kenapa? Karena di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah sudah berfirman, "Innama yuwaffawna sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah itu tidak akan memberikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Makanya kalau ada orang yang bilang sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, sebenarnya sabar itu adalah kunci buat kita menggugurkan dosa-dosa kita ketika kita dapat cobaan, ketika kita dapat hinaan dari orang lain. Makanya sabar itu adalah sifat yang sangat mulia sehingga kita dapat mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana nih Pak Ustadz cara kita menanamkan sifat sabar pada diri kita sendiri, cara kita melatih bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidup ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ketika kita mau menanamkan sabar dalam diri kita, kita mau menanamkan ketika kita mendapatkan cobaan. Kunci sabar itu sebenarnya kita itu harus ingat kepada Allah. Kenapa? Karena semua kehidupan yang ada di dunia ini, semua kehidupan yang sudah kita alami, semua diatur sama Allah. Begitu musibah, cobaan, rezeki, nikmat, semuanya itu sudah diatur Allah. Kenapa? Karena ada perkataan yang bagus dari sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aku itu sangat ingin sekali diberikan kenikmatan sama Allah. Nikmat terbesar itu adalah nikmat kesabaran dalam hidup ini." Seperti itu. Makanya ketika kita mau menanamkan diri dalam menanamkan sabar dalam diri kita, kita itu harus banyak-banyak mengingat diri kepada Allah. Jangan sampai kita luput kepada Allah, jangan sampai kita melupakan ibadah kepada Allah. Selanjutnya nih Pak Ustadz, apakah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan menahan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa itu termasuk sabar atau tidak ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Nah, ketika kita menahan diri dalam keadaan seperti sekarang ini kita sedang menjalankan puasa Ramadan, nah kita itu sangat dianjurkan untuk bersabar. Kenapa? Karena pada bulan suci Ramadan ini banyak sekali cobaannya. Baik itu cobaan ketika kita mau menjalankan hidup kita, baik itu cobaan ketika misalkan kita yang dulunya kita makan makanan yang halal, tapi ketika kita bulan puasa itu makanan yang halal akan menjadi haram. Makanya ketika kita bulan puasa itu harus banyak-banyak bersabar. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata puasa itu adalah setengah dari kesabaran dan kesabaran itu adalah setengah dari keimanan kita. Saya pernah dengar juga nih Pak Ustadz, ada hadis yang mengatakan, janganlah marah maka bagimu surga. Apakah ini ada kaitannya dengan sikap sabar Pak Ustadz? Tentu pasti ada. Kenapa? Karena ketika kita marah berarti kita bukan orang yang sabar. Makanya Nabi itu sudah melarang di dalam hadisnya tagdob walakal jannah. Janganlah kamu marah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita marah, kita nggak bakalan dapat imbalan surga. Makanya ketika kita marah, kita harus tahan emosi kita, harus tahan diri kita, jangan sampai marah-marah. Supaya apa? Nanti kita akan mendapatkan imbalan berupa surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang ini berkaitan dengan anak-anak Pak Ustadz. Di zaman sekarang kan banyak ya yang di anak-anak tuh ada bullying. Nah, apakah yang harus dilakukan oleh anak tersebut? Apakah diam saja atau bagaimana Pak Ustadz? Baik, yang tadi saya sudah utarakan, kalau misalkan kita dihina, kita disakiti, kita diberikan cobaan,
oleh kita dicaci maki sama orang, biarkan saja, diamkan saja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita meladeni orang yang telah menghina kita, kita meladeni orang yang telah mencaci kita, sama saja kita seperti dia. Yang tadi saya udah bilang, kalau misalkan kita bersabar, kita diam, itu dosa-dosa kita akan digugurkan sama Allah, diganti dengan pahala. Dan juga nanti apapun perbuatan yang sudah orang itu lakukan kepada diri kita, dia akan mendapatkan ganjarannya dari Allah, dia akan mendapatkan balasannya dari Allah. Pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Kemuliaan apa yang akan diraih oleh orang-orang yang bersabar, apalagi di bulan Ramadan ini? Seperti saat ini Pak Ustadz, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Seperti sekarang kita sedang menjalankan puasa Ramadan, makanya kunci dari puasa itu adalah sabar. Seperti saya sudah bilang, ketika kita sudah menjalankan puasa, apapun yang halal itu menjadi haram. Makanya ketika kita puasa itu, kita harus menahan hawa nafsu. Kita harus menahan diri kita ini dengan cara bersabar. Dengan cara apa? Kita ibadah terus kepada Allah, kita baca Quran, kita zikir, kita sholat malam, kita tadarus dan lain sebagainya. Makanya kita itu harus selalu mengingat diri kita untuk beribadah kepada Allah agar kita mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena Al-Quran saja diturunkannya di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan kemuliaan. Makanya kita harus hidupkan diri kita itu dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, itu juga tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya ketika kita mengerjakan apapun, berbuat apapun di bulan Ramadan ini, kita akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz Ahmad Fauzi. Semoga ini memberi manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kesimpulan pada episode kali ini yaitu kita hidup itu harus banyak-banyak bersabar. Kenapa? Karena di dalam surat Az-Zumar tadi Allah sudah berfirman, innama yuwaffawnas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, makanya kalau kita itu menjadi orang yang sabar, kita itu nanti akan diberikan pahala sama Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Sudah diberikan pahala tanpa batas, makanya harus banyak-banyak bersabar. Apalagi pada sekarang kita sedang menjalankan ibadah puasa. Kita harus sabar dengan segala macam cobaan, godaan. Walaupun bulan puasa itu setan sedang dirangkeng, sedang dipenjara, tapi setan itu masih banyak jenisnya. Seperti manusia kita. Kita itu bisa menggoda orang melalui makanan, orang lagi nggak puasa, digoda kepada orang yang puasa. Itu sama aja seperti sifatnya setan. Makanya kita puasa itu harus banyak-banyak bersabar dan juga harus banyak beribadah agar kita tetap menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, apakah ada pantun Pak Ustadz yang ingin disampaikan? Baik, kita kasih pantun dulu nih buat para pemirsa Ahasana TV. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Perginya lewat Jelambar. Cakep. Hidup itu jangan banyak gaya, tapi hidup itu harus banyak bersabar. Cakep. Jangan lupa untuk menyimak episode selanjutnya di Alasana Bincang-Bincang Bermakna. Semoga hidup kita lebih terarah dan bermakna. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albibina Al-Hasana Bincang-Bincang Bermakna.